Halo teman-teman, balik lagi sama aku Citra. Selamat datang kembali di Bong 95 TV. Tempat kita mengenal kisah-kisah mistis, kepercayaan rakyat, dan tradisi unik dari Vietnam yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Nah, cerita malam ini adalah salah satu cerita yang cukup membuat aku berpikir setelah mencari tahu tentangnya. Karena cerita ini berhubungan dengan sebuah tradisi yang hampir setiap tahun dilakukan oleh banyak orang Vietnam, tetapi ternyata tidak semua orang benar-benar memahami maknanya. Tradisi itu adalah Cúng Cô Hồn, sebuah ritual yang biasanya dilakukan pada bulan ke-7 kalender lunar Vietnam. Kalau di Indonesia, kita sering mendengar tentang arwah, gentayangan atau doa untuk orang yang sudah meninggal. Di Vietnam ada sebuah kepercayaan yang cukup menarik. Bulan ke-7 kalender lunar sering disebut sebagai bulan arwah. Menurut kepercayaan rakyat, pada masa itu banyak arwah yang tidak memiliki keluarga, tidak ada yang mendoakan, atau tidak memiliki tempat bergantung dapat kembali mendekati dunia manusia. Karena itulah banyak keluar menyiapkan makanan sederhana, permen, buah-buahan, bubur, beras, garam, bahkan uang receh untuk diletakkan di depan rumah. Tujuannya bukan untuk mencari keberuntungan, melainkan sebagai bentuk berbagi kepada arwah-arwah yang terlupakan. Menariknya lagi, di beberapa daerah Vietnam ada tradisi yang disebut Giật Cô Hồn. Setelah ritual selesai, orang-orang boleh mengambil permen atau receh yang ada di tempat persembahan tersebut. Banyak yang percaya bahwa itu bisa membawa keberuntungan. Tapi ada satu nasihat yang sering diucapkan oleh orang-orang tua di Vietnam. Apa yang sudah diberikan kepada para arwah, jangan terlalu serakah untuk mengambilnya. Dan cerita malam ini berhubungan dengan nasihat tersebut. Tokoh dalam cerita ini adalah seorang pemuda Indonesia bernama Arif. Beberapa tahun lalu, Arif datang ke Vietnam untuk bekerja di sebuah pabrik di wilayah selatan. Dia menyewa kamar kos kecil di ujung sebuah jalan desa yang cukup tenang. Bangunannya memang sudah tua, tapi bersih dan murah. Penduduk sekitar juga ramah. Setiap sore sepulang kerja, Arif sering duduk minum kopi sambil mengobrol dengan ibu pemilik kos. Sampai suatu malam di akhir bulan ke-7 kalender lunar, saat pulang kerja, Arif melihat sesuatu yang menurutnya aneh. Di depan banyak rumah terlihat asap dupa mengepul. Di pinggir jalan ada permen, buah-buahan, dan uang receh yang berserakan. Anak-anak kecil di sekitar sana tampak berebut mengambil sebagian dari benda-benda itu. Karena penasaran, Arif bertanya kepada ibu pemilik kos. Hari ini mereka sedang melakukan Cúng Cô Hồn, jawab sang ibu sambil tersenyum. Arif tidak begitu mengerti. Ibu itu menjelaskan sedikit tentang tradisi tersebut, lalu kembali melanjutkan pekerjaannya. Tapi jujur saja teman-teman, kadang kalau kita mendengar tradisi baru yang belum pernah kita kenal, biasanya yang paling kita ingat hanya bagian yang menurut kita menarik. Dan itulah yang terjadi pada Arif. Yang dia ingat hanya satu hal. Kalau mau ambil permen, silakan saja. Sekitar 1 jam kemudian, jalanan mulai sepi. Anak-anak sudah pulang. Beberapa permen dan uang receh masih tertinggal di pinggir jalan. Sebagai orang asing yang baru tinggal di Vietnam, Arif mengira itu hanyalah barang yang sudah tidak dipakai lagi. Tanpa berpikir panjang, dia mengumpulkan semuanya ke dalam kantong plastik dan membawanya pulang ke kamar. Saat itu dia sama sekali tidak tahu bahwa keputusan sederhana tersebut akan membuatnya sulit tidur selama berhari-hari. Sesampainya di kamar, Arif malah merasa senang. Dia menatap permen-permen itu di atas meja lalu melakukan panggilan video dengan ibunya di Indonesia. Lihat Bu, hari ini aku dapat banyak makanan gratis. Ibunya tertawa. Orang Vietnam baik-baik sekali ya. Arif ikut tertawa.
Saat itu dia belum menyadari bahwa ada beberapa hal yang terlihat seperti hadiah, tetapi sebenarnya bukan untuk manusia. Malam pertama berlalu dengan normal. Tidak ada mimpi buruk, tidak ada suara aneh, tidak ada apapun. Namun malam kedua berbeda. Sekitar pukul 2 dini hari, Arif tiba-tiba terbangun. Dia mendengar suara kecil dari arah meja. Kresek, kresek, kresek. Awalnya dia mengira itu tikus. Suara itu terdengar seperti seseorang sedang membuka bungkus makanan. Arif membuka mata. Kamar gelap, tidak ada siapa-siapa. Dan suara itu langsung berhenti. Dia menganggap dirinya hanya salah dengar lalu kembali tidur. Bagi harinya, beberapa bungkus permen yang semula ada di atas meja ternyata sudah berada di lantai. Arif tidak terlalu memikirkannya sampai malam berikutnya. Kali ini bukan hanya suara bungkus plastik, melainkan suara seseorang sedang mengunyah. Pelan, jelas, dan sangat dekat. Seolah ada seseorang yang sedang menikmati makanan di dalam kamar yang kosong. Coba bayangkan teman-teman, tengah malam, sendirian di kamar kos, suasana benar-benar sunyi. Lalu tiba-tiba terdengar suara orang sedang makan dari arah yang tidak diketahui. Jujur saja, bagian ini yang bikin aku merinding. Arif langsung menyalakan lampu. Tidak ada siapapun. Namun salah satu bungkus permen di atas meja sudah robek. Isinya berserakan kemana-mana. Untuk pertama kalinya, Arif mulai merasa tidak nyaman. Keesokan harinya, dia menceritakan kejadian itu kepada seorang rekan di kerja Vietnam. Mendengar cerita tersebut, rekannya hanya bertanya satu hal. Kamu memanggil makanan dari Kum Ko Hon. Arif mengangguk. Rekannya langsung terdiam. Lalu berkata pelan, kalau aku jadi kamu, aku akan mengembalikannya. Arif hanya tertawa. Menurutnya semua itu hanyalah takhayu. Tapi malam berikutnya situasinya berubah. Sekitar pukul 3 dini hari, Arif terbangun karena suara kursi yang digeser. Krek, krek, krek. Suara itu terdengar tepat di samping meja belajar. Seolah ada seseorang yang terus duduk lalu berdiri. Duduk, berdiri, duduk, berdiri. Berulang tanpa henti. Arif membeku di atas tempat tidur. Dia tidak berani membuka mata karena dia merasa kalau sampai melihat ke arah suara itu, mungkin dia akan melihat sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana. Tiba-tiba suara itu berhenti. Kamar menjadi sangat sunyi. Lalu terdengar tawa anak kecil. Pelan, dekat, seolah berasal dari bawah tempat tidurnya. Arif langsung menyalakan lampu. Tidak ada apa-apa. Namun saat dia memberanikan diri melihat ke bawah ranjang, dia menemukan sebuah permen. Permen yang sangat ia ingat sudah habis dimakannya sore sebelumnya. Saat itu rasa takut benar-benar muncul. Keesokan paginya, ibu pemilik kos melihat wajah Arif yang pucat. Setelah mendengar semuanya, wanita itu hanya menghela napas panjang. Lalu bertanya, kamu juga mengambil uang recehnya? Iya. Wanita itu terdiam cukup lama. Kemudian ia mulai bercerita. Bertahun-tahun lalu, pernah terjadi kecelakaan tragis di jalan depan kawasan kos tersebut. Satu keluarga kecil tertabrak truk saat mengendarai sepeda motor. Ayah, ibu, dan seorang anak perempuan berusia sekitar 8 tahun. Ketiganya meninggal dunia. Yang menyedihkan, mereka tidak memiliki keluarga dekat di daerah itu. Setelah pemakaman selesai, hampir tidak ada lagi yang mengingat mereka. Sejak saat itulah warga sekitar selalu menyiapkan persembahan tambahan setiap bulan arwah tiba. Mereka percaya bahwa arwah yang terlupakan juga pantas mendapatkan perhatian. Malam itu, Arif memutuskan akan mengembalikan semuanya ke esokan pagi. Tetapi ternyata dia harus bertahan sampai matahari terbit. Karena tepat pukul 3 dini hari, terdengar ketukan di pintu. Tok, tok, tok. Tidak keras, tidak terburu-buru.
namun terus berulang. Seolah seseorang sedang menunggu dengan sabar di luar. Arif duduk terpaku. Lalu terdengar suara anak kecil. Sangat pelan, sangat lemah. Tolong kembalikan. Tubuh Arif langsung terasa dingin. Dia mengira dirinya salah dengar. Namun beberapa detik kemudian suara itu terdengar lagi. Tolong kembalikan. Teman-teman, ada saat-saat ketika seseorang begitu ketakutan sampai tidak mampu berteriak. Dan malam itu Arif merasakan hal tersebut. Dia hanya duduk diam sampai pagi datang. Begitu matahari terbit, Arif segera menemui ibu pemilik kos. Wanita itu membantunya membeli permen baru, buah-buahan, lalu menyiapkan persembahan kecil. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arif berdiri di depan dupa yang menyala dan mengucapkan permintaan maaf. Kalau saya sudah mengambil sesuatu yang bukan milik saya minta maaf. Setelah itu, semua persembahan diletakkan kembali di tempat warga biasa melakukan ritual. Dan malam itu, tidak ada suara kursi, tidak ada suara mengunyah, tidak ada tawa anak kecil. Arif akhirnya bisa tidur dengan tenang. Namun cerita ini belum selesai. Seminggu kemudian, ibu pemilik kos menunjukkan sebuah foto lama dari keluarga yang meninggal dalam kecelakaan tersebut. Di dalam foto itu ada seorang anak perempuan berusia sekitar 8 tahun, memakai gaun kuning pucat. Begitu melihat foto itu, Arif langsung terdiam, karena dia pernah melihat wajah tersebut sebelumnya, bukan di dunia nyata, melainkan di dalam mimpi. Pada malam terakhir sebelum mengembalikan persembahan itu, Arif pernah bermimpi melihat seorang anak perempuan berdiri di depan pintu kamarnya. Di tangannya ada sebuah permen. Anak itu hanya tersenyum, lalu menghilang. Saat itu Arif menganggapnya hanya mimpi biasa. Namun sekarang dia tahu bahwa itu adalah wajah yang sama. Sejak kejadian tersebut, Arif tidak pernah lagi menertawakan tradisi atau kepercayaan rakyat yang tidak ia pahami. Menurutnya, mungkin ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa kita lihat. Tapi tradisi yang bertahan selama puluhan bahkan ratusan tahun biasanya lahir karena suatu alasan. Dan yang paling penting bukanlah rasa takut, melainkan rasa hormat terhadap hal-hal yang belum kita mengerti. Kalau kalian sendiri bagaimana teman-teman? Kalau suatu malam, tepat pukul 3 dini hari, ada ketukan di pintu rumah kalian, lalu suara anak kecil berbisik pelan, "Tolong kembalikan." Apakah kalian berani membuka pintu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe Bong 95 TV supaya tidak ketinggalan kisah-kisah mitis dan budaya unik dari Vietnam. Selamat beristirahat, dan kalau suatu hari kalian melihat permen atau uang receh di depan rumah seseorang saat bulan arwah di Vietnam, pastikan kalian bertanya dulu sebelum membawanya pulang. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dadah.